Kata orang, masa depan itu haruslah diperjuangkan bagaimanapun caranya. Aku memperjuangkan masa depanku dengan caraku sendiri, karena buatku menjadi seorang anak dari penjual bakso tidaklah memiliki esok hari yang cerah. Orang tuaku pun juga mendukung apa yang terlintas di dalam benakku, bahkan cenderung mereka mengerjakannya untukku. Suatu hari ketika ayahku sedang berjualan di sebuah supermarket, datanglah seorang pria yang mengenakan kemeja rapi untuk makan bakso. Pria itu setengah baya, berperut buncit, bermata sipit, berkumis tebal, tetapi dia mengatakan kalau sukunya sama dengan keluarga kami. Dia memuji bakso buatan ayahku dan kemudian menanyakan lahan kosong karena hendak membangun proyek di kota kami. Ayahku menunjukkan salah satu lahan besar di dekat rumah kami, tetapi dengan syarat kalau dia mau berkenalan denganku. Pria itu sepertinya tidak terlalu antusias, karena ketika dia bertemu denganku, sangat terlihat dari raut wajahnya kalau ia merasa tidak nyaman. Dia sangat ramah dan royal. Baru datang saja ia sudah membelikan kami macam-macam makanan. Dari cara berbicaranya sudah jelas kalau pria ini adalah orang yang berada, yang sudah memiliki keluarga. Sudah pasti mapan dong, pikirku. Malam itu ketika ia sudah pulang ke hotel tempat ia menetap sementara, aku merajuk pada orang tuaku agar bisa menikah dengannya. Mereka bingung dan pusing karena untuk mengajaknya datang bertemu denganku saja ayah harus susah payah mencarikan lahan untuknya, apalagi jika harus membuatnya menikahiku. Entah apa yang harus ayah tawarkan agar dia mau menerimaku. Ayah memiliki nomor kontaknya dan terus berkomunikasi selama beberapa hari sambil mencarikannya lahan kosong yang strategis. Namun diam-diam ayah memotret pria itu lalu membawanya ke salah satu orang pintar di dekat rumah kami. Ayah meminta tolong agar pria itu bisa bertekuk lutut dan menikahiku. Permintaan itu pun disanggupi dengan beberapa syarat. Salah satu syarat yang kuingat adalah memasukkan sedikit air bulananku ke dalam minumannya. Aku sangat bingung karena waktu itu aku belum waktunya untuk mendapat tamu bulanan. Ayahku harus mengulur waktu agar dia bisa kembali ke tempat kami dan melakukan aksi itu. Beberapa hari setelah ayah pergi ke orang pintar, pria itu ternyata sudah kembali ke Jakarta. Ayah berjanji akan mencarikannya lahan strategis agar dia bisa tetap berkomunikasi dengan pria itu, sehingga dia bisa menikahiku. Ketika aku mendapatkan tamu bulanan, ayahku langsung memberinya kabar untuk segera datang dan melihat lahan yang sudah dicarikan untuknya. Beruntung pria itu datang 2 hari setelah diberi kabar oleh ayah. Ia diajak ke rumahku untuk membicarakan hal itu. Sambil mereka berbincang, ibuku membuatkan kopi yang sudah dicampurkan air bulananku. Ibu memastikan kalau kopi itu tidak tertukar karena kali ini ia datang bersama dengan rekan kerjanya. Sambil berharap-harap cemas, aku menantikan hasil dari apa yang sudah kami lakukan. Ternyata cara itu berhasil berkat bantuan orang pintar di dekat rumahku. Hanya berselang 3 bulan, pria itu kembali dan ingin menikahiku. Betapa bahagianya aku mendapatkan pria kaya dan memiliki jabatan di kota besar. Pernikahan dilangsungkan di kotaku, dan lalu ia membawaku ke Jakarta dengan menyewakanku sebuah rumah yang cukup besar. Rumah itu berada di komplek perumahan mewah yang dekat dengan banyak mal besar.
Awal-awal pernikahan ia sangat baik dan menuruti semua kemauanku. Ia bahkan rela meninggalkan keluarganya untuk menetap di rumahku hampir setiap hari. Aku sangat ingin memonopoli dirinya hingga uangnya tidak dimiliki oleh siapapun kecuali aku. Aku menggunakan uangnya untuk mengubah penampilanku. Aku melakukan banyak perawatan mahal dan membeli barang-barang bermerek. Dia aku jadikan sebagai bank berjalan untuk memuaskan apa yang selama ini tidak pernah kumiliki dan hanya menukarnya dengan pelayanan saja. Ia pun tidak pernah menolak permintaanku. Bahkan setelah kami memiliki anak, ia rela mengasuh anak kami yang sebelumnya tidak pernah ia lakukan pada anaknya. Aku tidak peduli bagaimana perasaannya, pekerjaannya. Yang kupedulikan adalah ia harus menyediakan uang 10 juta sehari untuk kebutuhanku. Ia menyanggupi hal itu, dan aku tidak peduli bagaimana cara dia mendapatkan uang itu. Suatu kali dia membawa salah satu anaknya untuk bertemu denganku. Ia terlihat sangat tidak senang dengan kehadiranku, dan di sanalah aku tersadar kalau aku memiliki saingan. Ia sangat menyayangi anak itu, bahkan lebih mementingkannya dibandingkan anakku. Terlintas di pikiranku, bagaimana caranya agar dia lebih memprioritaskan aku dan anakku. Banyak sekali rekayasa yang kulakukan untuk membuatnya meninggalkan anak itu, tetapi selalu gagal. Karena anak itu yang menghampirinya, usahaku selalu gagal untuk menjauhkan dia dari anaknya. Aku mulai geram dan semakin kasar memperlakukannya. Aku bahkan mengancam tidak akan melayaninya jika ia masih bertemu dengan anak itu. Namun tampaknya ancamanku tidak berarti apa-apa. Aku mulai menghubungi orang tuaku untuk meminta bantuan mereka dan membiarkan mereka datang ke orang pintar yang sama untuk membantuku. Setelah mereka membantuku, aku kembali bisa mengendalikannya. Ia menuruti semua kemauanku dan meninggalkan anak itu. Aku meminta agar dia membelikanku sebuah unit apartemen agar mereka tidak bisa lagi bertemu. Namun rupanya apa yang kulakukan justru keliru. Anak itu tinggal di apartemen yang kutinggali, meski berbeda gedung. Mereka sering bertemu di taman, bahkan bermain bersama anakku. Anak itu terlihat sangat menyayangi suami dan anakku. Tetapi tetap saja, aku tidak terima jika anak itu mendapatkan uang dari ayahnya. Setiap kembali dari bertemu dengan anak itu, suami dan anakku terlihat sangat bahagia, seolah menemukan apa yang mereka cari selama ini. Anakku masih sangat kecil, tetapi saat kembali ia selalu mengoceh tentang apa yang diajarkan oleh anak itu. Aku kembali menghubungi orang tuaku untuk kembali mengerjai suamiku. 2 hari setelahnya, aku dapat mengendalikan suamiku kembali. Tetapi 1 minggu kemudian, ia meninggal dunia karena serangan jantung. Aku bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Aku tidak mengenal istri dan anaknya, bahkan keluarganya. Kami menikah tanpa sepengetahuan istri dan keluarganya. Aku bahkan selalu memusuhi anak yang selalu menemui suamiku. Ketika untuk pertama kalinya aku mencari tahu keberadaan anak itu dan memberi kabar kalau ayahnya sudah tiada, ia mencaci maki aku di hadapan banyak orang. Ia mempermalukanku sambil menghubungi keluarganya. Seketika apartemenku ramai orang. Mereka memaksa agar membawa jasad suamiku ke rumah istri sahnya. Aku dan anakku yang masih kecil hanya diam di pojok ruangan karena kami tidak mengenal siapapun di antara mereka.
Aku datang ke rumah istri sahnya bersama anakku. Setidaknya anakku harus melihat ayahnya untuk terakhir kali. 1 bulan berlalu, keluarga dari suamiku datang dan menuntutku untuk melunasi utang suami yang jumlahnya ratusan miliar. Aku mengelak dan tidak mau melunasi hutangnya, tetapi anak itu menjadi saksi kalau ayahnya selalu memberikan apa yang ku mau. Orang yang dihutanginya pun terus menagih uangnya padaku, hingga akhirnya aku harus melarikan diri ke rumah orang tuaku. Dari hampir 10 tahun pernikahan, sudah banyak yang kuhasilkan darinya, tetapi semua itu kusimpan pada ibuku. Terpaksa aku harus menyerahkan apartemen dan mobil mewahku karena semua suratnya sudah digadaikan. Aku tak merasa rugi karena beberapa hari setelah kematiannya sudah ada pria berpangkat yang ingin menjadikanku sebagai istrinya. Aku menyerahkan apartemen dan mobil mewah itu, tetapi aku sudah mendapatkan banyak aset yang disimpan rapi oleh ibuku. Pernikahan itu berhasil membuatku menjadi jauh lebih cantik, yang semakin memudahkan aku untuk mendekati banyak pria lain yang jauh lebih kaya. Sekian.